Seperti apa pengasuhan yang optimal bisa disampaikan Ibu? Jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir pada sore hari ini, pola pengasuhan ini sangat diperlukan. Jadi stunting itu bukan hanya karena kurangan gizi kronis, tetapi karena pola asuh, pola makan dan sanitasi, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Mulai ibu mengandung selama 270 hari sampai anak itu usia 2 tahun atau 730 hari. Karena disitulah sel-sel otak anak 80% sudah terbentuk. Nah, bagaimana pola asuh? Pola asuh waktu hamil. Waktu hamil ini perlu sekali pendampingan dari suami. Misalnya ketika harus periksa ke fasilitas kesehatan minimal 6 kali oleh pemerintah dianjurkan. Nah, ini kalau bapak-bapak ikut mendampingi ketika periksa kesehatan ke Bu Bidan, ke Vaskes, jelas istrinya akan merasa tenang dan nyaman. Ini akan mempengaruhi janin yang ada di kandungan, seperti itu. Setelah anak itu lahir, ketika anak itu belum bisa bicara, mungkin dengan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan tanpa makanan tambahan, disitulah seorang istri akan memberikan kasih sayang yang sempurna. Mungkin waktu menyusui dengan ditatap matanya, diajak tersenyum karena anak belum bisa belum bisa diajak bicara. Setelah anak usia 6 bulan sampai usia 2 tahun, wajib selain makanan ASI, minuman ASI, baru boleh diberi makanan tambahan selain ASI. Makanan tambahan apa? Tadi sudah disampaikan oleh Bu Nihaya, yaitu antara protein, lemak, karbo itu harus seimbang. Apalagi di Bondo ini luar biasa ya, untuk makanan ikan ini kan sangat baik untuk anak-anak kita. Pola asuhnya bagaimana? Ini juga peran seorang ayah dan seorang ibu. Misalnya seorang ayah wajib ngajak main anaknya. Jangan dibiarkan ibunya saja yang ngajak dialog anaknya. Mungkin anaknya belum bisa diajak bicara, tetapi mungkin dengan didengarkan nyanyian dari orang tua, anak akan merekam. Karena apa? 80% sel-sel otak anak ini sudah terbentuk di usia 2 tahun. Sisanya 20% adalah terbentuk ketika anak itu umur 7 tahun, 90%. Setelah itu sisanya. Jadi di usia 2 tahun inilah anak-anak akan kelihatan apakah anak kita itu stunting atau tidak. Untuk melihatnya di mana? Ya hadir di posyandu. Di sana akan dilakukan pengukuran dan penimbangan. Dilihat kesehatannya, dilihat kemampuan motoriknya. Nah, kalau di sana sudah diketahui terindikasi stunting, insya Allah nanti Bu Bidan akan memberikan penyuluhan. Stunting karena apa? Mungkin karena pola makannya tadi, atau apa? Pola asuhnya, ibunya mungkin tidak memberi makanan yang harusnya gizinya seimbang. Mungkin ibunya tidak pernah ngajak dialog anaknya. Anak ini kan kalau ibunya cerewet, ngajak ngomong, tetapi ngomongnya yang baik-baik, insya Allah ini akan terekam ke anak kita. Jadi itu Bapak Ibu sekalian sangat sederhana. Waktu hamil mungkin dinyanyikan, kalau kita agama Islam coba ngaji surat Maryam, kan seperti itu ya. Padahal itu sebenarnya adalah bagus untuk didengarkan oleh janin kita. Karena suara-suara itu adalah membentuk sel-sel otak di anak kita. Dan selanjutnya selama 2 tahun. Jadi kami titip ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini, monggo kita ada program namanya Bina Keluarga Balita di kegiatan posyandu. Di sana akan diberi informasi bagaimana cara pola asuh yang baik dan benar. Kita akan uji coba yaitu sekolah orang tua hebat seluruh Jawa Timur. Di sini adalah peran ayah dan ibu dalam mendidik anaknya. Nah, ini sudah diwisuda Bu. Jadi Bu Arumi ini Ketua Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur luar biasa, tidak ingin lagi anak-anak Indonesia yang stunting termasuk di Jawa Timur. Di Jawa Timur ini angka prevalensi stuntingnya adalah 23,5%. Di antara 4 balita yang lahir, 1 dalam kondisi stunting.
Nah, ini menjadi persoalan kalau kita ingin adalah SDM yang berkualitas yang tadi sudah disampaikan secara jelas oleh Bu Nihaya. Terima kasih Mbak Devi. Dengan adanya peningkatan IT yang sangat cepat ini Ibu, pengasuhan balita yang harus diwaspadai terhadap pengaruh IT tersebut seperti apa Ibu? Ya, ini mulai fenomena Mbak Devi. Kayaknya ibu-ibu kita, termasuk mungkin saya ya, kadang-kadang ingin anaknya diam. Ibunya mau masak, anaknya biar diam, udah dipegangi HP. Dikasih mainan, di situ sudah ada mainan banyak sekali. Ya, misalnya ada mungkin Sound the Beast atau mainan lainnya. Sehingga anak-anak asik, padahal itu sebenarnya belum bagus. Ya, ini yang kita harapkan, IT bisa berkembang tetapi belum waktunya seorang anak itu bermain IT. Betul. Jadi perlu orang tua untuk bercerita, bukan IT yang bercerita ke anak kita, ya kan? Sementara ini kan IT yang bercerita, ada lagu-lagu anaknya dengarkan, padahal harusnya orang tua yang bisa bercerita ke anaknya. Betul sekali, terima kasih untuk penyampaiannya. Ini yang patut diwaspadai ya Ibu. Kalau untuk program dan kegiatan yang ada di Kabupaten Situbondo seperti apa terkait dengan pengasuhan balita secara optimal akan kita bahas usai pariwara. Tetaplah bersama kami.